Peraduan Cinta Malika, episode 20, Debat Aska dan Angga. Dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih. Begitu kendaraan Angga menghilang di tengah keramaian, Aska pun tersadar dari lamunannya. Ia segera masuk ke dalam mobil, kemudian melajukannya dengan tujuan apartemen Angga. Ia sungguh khawatir jika Angga akan meluapkan kemarahannya kepada Malika, apalagi ada Mika di sana. Selama ini, Angga tidak akrab dengan Mika, bahkan terkesan membenci Mika. Pernah suatu ketika, Aska mendapati Angga tengah mengomeli Mika karena tidak sengaja merusak barang koleksi milik Angga. Saat itu, Angga mengatakan bahwa Mika adalah penyebab kematian Raisa, dan Angga sangat muak melihat wajah anak kecil itu. Sejujurnya, Aska sangat marah dengan sikap Angga itu, namun ia mengerti mengapa Angga berbuat demikian. Oleh sebab itu, sebisa mungkin Aska menjauhkan Mika dari hadapan Angga. Kendati demikian, Aska masih berharap Angga mau berdamai dengan masa lalu dan menerima kehadiran Mika. Dan sebenarnya, Aska ragu membawa putrinya untuk bertemu dengan Malika hari ini. Ia khawatir jika Mika akan bertemu dengan Angga. Satu hal yang membuat keraguannya goyah karena ada Malika. Ia berpikir dengan adanya Malika, Angga tidak memperdulikan kehadiran Mika di sekitarnya. Sama seperti jika ia berkunjung ke rumah orang tuanya dengan membawa serta Mika. Namun, dengan kejadian tadi, kekhawatiran Aska semakin menggumbun. Ia cemas kalau Angga melampiaskan kemarahannya kepada Malika. Ditambah lagi, ada Mika di sana. Bukan tidak mungkin kemarahan Angga semakin tidak terkendali. Kondisi lalu lintas yang macet membuat kendaraan Aska sulit bergerak cepat. Dengan merapalkan doa, ia berharap Malika dan Mika baik-baik saja. Kenapa bisa semacet ini sih? Lirihnya. Ketika seseorang dengan rompi berwarna jingga di badannya berjalan dari arah depan mendekati mobil Aska, Aska pun membuka kaca jendela dan menghentikan orang itu. Maaf pak, mau nanya, di depan ada apa ya? Oh itu mas, ada kecelakaan. Sahut orang yang juga mengalungkan peluit di lehernya itu. Mendadak, pikiran aneh menghantui Aska. Ia segera keluar dari mobilnya dan berlari ke depan. Ya Allah, semoga itu bukan Angga. Gumamnya panik. Ia sungguh takut jika kejadian 3 tahun lalu kembali menimpa Angga. Beberapa meter berlari tak membuat Aska lelah. Ia segera menerobos kerumunan untuk melihat korban. Begitu melihat korban kecelakaan yang dievakuasi oleh pihak medis, ia pun menghela nafas lega. Ia bersyukur karena bukan Angga yang ia lihat. Aska lalu berjalan cepat kembali ke mobilnya. Setelah berada di dalam, ia melirik jam tangannya, berharap keadaan jalan raya segera kembali lancar. Sementara itu, Angga keluar dari mobilnya dan berjalan ke sebuah pintu pagar yang berwarna putih. Melihat pintu pagar itu tidak terkunci, ia pun membukanya. Setelah berada di teras, ia mengetuk berulang kali pintu rumah yang tak lain tempat tinggal Karina. Tak ada sahutan dari dalam rumah. Segera ia merogoh ponselnya dan menghubungi Karina. Sayangnya, panggilannya hanya dijawab oleh operator. Di mana kamu Karina? Kenapa ponselmu tidak aktif? Lirihnya panik sekaligus kesal. Angga pun mencoba menghubungi teman Karina yang biasa jalan bersama dengan kekasihnya itu. Begitu panggilannya tersambung, ia segera menanyakan keberadaan Karina. Namun, ia harus kecewa sebab jawaban yang ia dapatkan tidak sesuai dengan ekspektasinya. Karena tidak ada satupun tempat yang terpikirkan yang mungkin saja dikunjungi oleh Karina, Angga akhirnya bertolak ke apartemennya. Angga telah memarkirkan kendaraannya. Dengan sorot mata yang tajam akibat geram, ia masuk ke dalam lift. Ketika Angga membuka pintu unitnya, di saat yang sama Malika dan Mika menoleh ke arahnya.
Kenapa anak itu ada di sini? Batin Angga kemudian berlalu di hadapan Malika dan Mika yang bermain di depan TV. Malika ingin menyapa Angga, namun ia urungkan. Ia takut akan terkena amarah lagi. Ada apa dengan Mas Angga? Apa dia masih marah soal kejadian tadi pagi? Kalau memang seperti itu, aku akan meminta maaf padanya. Batin Malika yang sempat melihat bola mata Angga yang memerah. Bagaimana aku akan membujuk Karina? Gumam Angga di dalam kamarnya, kemudian menghela nafas berat. Apa aku belikan tas branded saja? Ya, begitu saja. Dia pasti mau menerimanya dan memaafkanku. Lanjutnya menggumam setelah mendapatkan ide. Dengan senyum yang mengembang, Angga meraih ponselnya dan mencari produk tas yang cocok dengan Karina. Tunggu, Mika ada di depan. Artinya, Kak Aska habis dari sini. Kenapa dia membawa anaknya kemari? Apa mereka memang seakrab itu dengan Malika? Kalau memang mereka sedekat itu, kenapa Kak Aska tidak menemani putrinya saja bermain dengan Malika? Malah sibuk merecoki hubunganku dengan Karina. Dasar gila urusan. Kesalnya. Sedang asik memilih tas di ponselnya, terdengar bunyi suara bel. Apa itu Karina? Semoga saja itu Karina. Harap Angga yang bergerak cepat membuka pintu kamarnya. Baru saja Angga tiba di ruang tamu, pintu telah dibuka oleh Malika. Dan tampak olehnya Aska yang berdiri di ambang pintu menatap ke arahnya. Mengetahui bukan Karina yang datang, Angga berbalik dan hendak berjalan ke kamarnya. Tunggu Angga, seru Aska menghentikan langkah Angga. Aku ingin kita bicara. Lanjut Aska. Mendengar ucapan Aska, Angga pun berbalik. Bicara, memang apa yang bisa kita bicarakan? Timpalnya. Tolonglah Angga, aku ingin kita bicara di luar, tidak di sini. Kenapa? Apa karena di sini ada Malika? Atau karena ada Mika, anak pembawa sial itu? Angga, berhenti menghakimi putriku. Dia tidak tahu apa-apa. Aku mengajakmu bicara demi kebaikan kamu juga. Kebaikanku? Kebaikan mana? Yang ada kakak justru merusak hubunganku dengan Karina. Seharusnya hubunganku dengan Karina baik-baik saja, tapi kakak malah menghancurkannya dengan membeberkan pernikahanku di hadapannya. Lalu, kebaikannya mana yang kakak maksud? Angga, kamu tidak pantas berkata seperti itu di depan istrimu. Istri di atas kertas. Jangan keterlaluan kamu Angga. Hargai perasaan Malika. Kalau kakak bisa menghargai perasaannya, kenapa bukan kakak saja menikahinya? Ucap Angga menyeringai sambil melirik Malika sekilas, kemudian berbalik. Jaga ucapanmu Angga. Kamu percuma saja Aska menegur Angga, sebab Angga sama sekali tidak peduli. Dan bahkan meninggalkan dirinya yang masih berbicara kepada adiknya itu. Aska menghela nafas lelah. Kemudian berbalik menghadap Malika yang berdiri sambil menggenggam tangan kanan Mika. Mika, kita pulang ya sayang, ucapnya yang diangguki oleh Mika. Malika, aku dan Mika pulang dulu, jaga dirimu baik-baik. Malika menutup pintu dengan jantung yang masih berdetak cepat akibat menyaksikan perdebatan Aska dan Angga tadi. Terima kasih telah menonton episode kali ini. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya.